Pertarungan batin untuk menemukan makna hidup. Ada sebuah pertempuran yang tak pernah reda, tak pernah tersiar, dan sering kali tak disadari. Bukan melawan dunia di luar sana, melainkan melawan dirimu sendiri. Ironisnya, luka yang paling dalam kerap bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dari suara kecil yang terus meragukanmu, dari bayang-bayang masa lalu yang belum terselesaikan, dari harapan yang kamu kejar tanpa pernah benar-benar kamu setujui. Kita sering menuding keadaan, sistem, atau orang lain sebagai penyebab masalah. Padahal, tak jarang, musuh terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Kita yang menunda-nunda, kita yang mengejar kesempurnaan, kita yang merasa tak pernah cukup. Saat kamu merasa lelah meski belum memulai apapun, mungkin itu bukan karena kemalasan, melainkan karena kamu telah terlalu lama bertarung dengan bagian dirimu yang belum kamu pahami. Filsafat Stoikisme menyebutnya sebagai emosi yang tak rasional, penilaian keliru terhadap kenyataan yang menciptakan penderitaan batin. Psikologi modern menyebutnya identitas palsu, topeng sosial yang kita kenakan demi pengakuan, meski mengorbankan kedamaian batin. Tapi, bagaimana jika memperbaiki diri bukan tentang menjadi sempurna, melainkan berdamai dengan sisi dirimu yang selama ini kamu hindari? Lebih jauh lagi, apakah mungkin kita terlalu sibuk menaklukkan dunia, padahal yang perlu kita kuasai hanyalah diri sendiri? Selamat datang di Ruang Refleksi. Di sini, kita tidak mencari kambing hitam, tidak menenangkan dengan kata-kata kosong, tapi jujur menatap ke dalam. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tak melewatkan esensi dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi. Mari kita mulai. Poin pertama, menentukan tujuan dan nilai hidup yang jelas. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya hidup ini untuk apa? Pertanyaan sederhana, tapi bisa mengguncang. Bukan karena kamu tak tahu jawabannya, melainkan karena seringkali kita belum pernah benar-benar duduk dan jujur merumuskannya. Kita berjalan mengikuti arus, tanpa tahu kemana sungai ini akan bermuara. Masalahnya dimulai dari sini. Kita sering dibentuk oleh cetakan masyarakat. Sekolah terbaik, kerja mapan, menikah, punya anak, lalu pensiun. Pola hidup yang terlihat rapi di permukaan. Tapi, apakah itu benar-benar kamu? Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, jika kamu tidak memilih jalanmu sendiri, kamu akan hidup mengikuti pilihan orang lain. Ironisnya, banyak dari kita merasa nyaman dalam mode autopilot karena menganggap standar sosial lebih aman daripada mempertanyakan makna sejati. Namun, kenyataannya, tak sedikit orang yang sukses secara sosial justru terjebak dalam kehampaan yang tak terucap. Hidup jadi seperti pertunjukan yang terus dipaksakan, meski penontonnya sudah lama pergi. Studi dari Pew Research 2023 menunjukkan bahwa 69% responden merasa hidup mereka bermakna, tapi hanya 28% yang mampu menjelaskan makna itu secara spesifik. Sisanya hanya mengulang jawaban klise, keluarga, pekerjaan, atau menjadi orang baik. Tapi, apakah itu jawaban otentik atau sekadar pengulangan norma sosial? Seringkali, tekanan sosial dari keluarga, lingkungan, atau budaya prestasi menggeser nilai pribadi yang seharusnya jadi kompas hidup. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistem limbik otak kita lebih memprioritaskan penerimaan sosial daripada kejujuran batin. Coba tanyakan pelan-pelan, apakah kamu mengejar sesuatu karena benar-benar menginginkannya, atau karena takut dianggap gagal jika tidak mencapainya? Banyak dari kita hidup demi pembuktian. Entah kepada siapa, mungkin kepada seseorang dari masa lalu yang bahkan sudah tak memikirkan kita lagi. Viktor Frankl, penyintas Holocaust, menemukan makna hidupnya justru saat semua atribut eksternal, jabatan, status, keluarga, dirampas. Di tengah penderitaan, ia menyadari bahwa makna bukan dicari di luar, melainkan diciptakan dari dalam. Kamu tidak perlu menderita untuk menemukan makna, tapi kamu harus cukup jujur untuk mengakui apakah selama ini kamu hidup berdasarkan nilai yang kamu pilih sendiri, atau hanya meniru. Untuk mulai, coba latihan sederhana tapi mendalam. Tulis hal-hal yang membuatmu merasa hidup dan hal-hal yang justru membuatmu hampa. Jangan pikirkan penilaian orang atau moralitas, fokuslah pada resonansi batin. Dari situ, kamu mulai membangun nilai. Bukan hanya apa yang kamu sukai, tapi apa yang kamu bersedia korbankan.
Jika nilai hidupmu adalah pertumbuhan, kamu harus siap menghadapi ketidakpastian, kritik, dan proses panjang. Jika keadilan, kamu harus siap tak disukai saat menyuarakan kebenaran. Penting, jangan terlalu muluk, tapi jangan juga terlalu rendah. Jangan bermimpi menyelamatkan dunia jika kamu belum bisa mengelola waktumu sendiri. Tapi jangan pula terlalu kecil hingga hidupmu terasa seperti robot yang hanya mengejar gaji bulanan. Tujuan yang sehat adalah seperti gravitasi, cukup kuat untuk menarikmu bangun setiap pagi, tapi realistis untuk dicapai selangkah demi selangkah. Terakhir, krisis makna bukan kegagalan. Justru itu tanda bahwa jiwamu mulai berbicara. Mungkin ini saatnya kamu berhenti bersaing dengan versi dirimu yang hanya ingin bertahan, dan mulai membentuk versi dirimu yang siap hidup dengan kesadaran penuh. Karena dalam pertarungan batin ini, yang perlu kamu taklukkan bukan dunia, melainkan dirimu sendiri. Jadi, tanyakan lagi, apakah kamu benar-benar tahu tujuan hidupmu, atau selama ini kamu hanya sibuk terlihat hidup? Poin kedua, mengembangkan pola pikir bertumbuh. Kadang, yang menghambat kita bukan dunia luar, melainkan versi lama diri kita yang terlalu nyaman dengan kebiasaan, takut pada perubahan, dan terikat pada identitas usang. Anehnya, saat kita menyadari ada potensi lebih besar dalam diri, justru ketakutan paling sunyi muncul. Jika aku berubah, apakah aku masih dikenali? Seringkali, ketakutan itu bukan soal gagal, melainkan soal kehilangan versi lama diri kita yang selama ini jadi tameng. Ada keintiman aneh dengan stagnasi. Kita tahu itu menyakitkan, tapi familiar. Dan bagi otak, yang familiar terasa lebih aman daripada yang bermakna. Banyak yang mengira pertumbuhan datang dari inspirasi. Padahal, seringkali pemicunya adalah trauma, kehancuran, atau rasa hampa yang terlalu lama diabaikan. Pertumbuhan sejati lahir dari titik di mana cara lama tak lagi bisa dipertahankan. Fenomena post-traumatic growth menunjukkan bahwa banyak orang justru menemukan kesadaran dan arah hidup setelah mengalami krisis besar. Pertanyaannya, jika aku tetap seperti ini, aku akan jadi apa 5 tahun lagi? Sayangnya, tidak semua orang menyambut pertumbuhan dengan tangan terbuka. Lingkungan yang terbiasa dengan versi lama kita sering merasa terganggu saat kita berubah. Kita mungkin dituduh sok dewasa atau terlalu ambisius. Bukan karena mereka jahat, tapi karena perubahan kita memaksa mereka mempertanyakan stagnasi mereka sendiri. Dan itu tak nyaman. Inilah yang membuat banyak orang berhenti. Takut dikucilkan, takut kehilangan koneksi sosial, takut jadi terlalu berbeda. Tapi stagnasi juga punya harga. Rasa hampa, kehilangan energi, bahkan menyalahkan takdir. Padahal, yang kita tolak adalah pertumbuhan diri sendiri. Coba perhatikan tanda-tandanya. Jika kamu sering menyalahkan keadaan, menolak kritik yang sebenarnya membangun, atau kesal melihat orang lain berkembang, mungkin itu cerminan batinmu yang tahu kamu sedang menahan diri. Pola pikir tetap bisa diwariskan, trauma generasi sebelumnya bisa muncul sebagai ketakutan tak sadar terhadap perubahan. Jika kamu dibesarkan di lingkungan yang takut gagal atau menuntut hasil instan, pertumbuhan bisa terasa seperti ancaman, bukan kebutuhan. Mulailah dari kecil, satu kebiasaan baru, satu kejujuran pada diri sendiri. Bangun sistem pendukung, satu sahabat jujur, satu mentor percaya, atau ruang refleksi harian melalui jurnal. Tapi tetap realistis. Pertumbuhan bukan berarti selalu naik. Kadang, kamu perlu jeda untuk mengolah luka atau memperbaiki fondasi. Yang berbahaya bukan stagnasi sesaat, melainkan pembenaran terus-menerus terhadap versi lama diri yang sudah tak sehat. Contohnya, seseorang yang dulu ceria dan penuh ide kini jadi sinis dan mudah tersinggung. Saat ditanya, ia bilang, "Aku cuma realistis." Padahal, dalam diam, ia tahu itu bukan realisme, melainkan ketakutan akan kekecewaan. Ia bukan tak punya potensi, hanya belum siap melepas versi lama yang selama ini melindunginya. Jadi, tanyakan, apakah kamu masih ingin hidup sebagai versi lama dirimu yang sudah tak lagi selaras, atau sudah siap memulai pertumbuhan, meski perlahan?